Ketahui bersama, saat ini kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, merupakan bulan terakhir dari rentetan bulan-bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, lalu kemudian Dzulhijjah. Jadi bulan di mana kita berada pada saat sekarang ini, teman-teman sekalian, adalah bulan yang terakhir dari rentetan bulan-bulan Hijriyah. Yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana para jamaah haji melaksanakan rentetan amalan ibadah haji. Seperti pernah kita jelaskan pada tahun lalu tentang fikih haji, di mana amalan ibadah haji intinya itu dimulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maka oleh karenanya bulan ini dinamakan dengan bulan Dzulhijjah, gitu ya. Bulan di mana para jamaah haji melaksanakan amalan ibadah haji mereka. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah ini secara zatnya ia memiliki kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Yang mana diantaranya seperti yang tadi kita sampaikan, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-197 menyampaikan al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu pelaksanaannya pada bulan-bulan yang diketahui. Bulan-bulan yang diketahui yang dimaksudkan di sini atau asyhurum ma'lumat yang dimaksudkan di dalam firman Allah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, lalu kemudian Dzulhijjah, yang mana intinya pada amalan ibadah haji terletak pada bulan Dzulhijjah. Di samping yang namanya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan, di mana bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan haram. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah menyampaikan sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mana 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu kemudian yang terpisah dari 3 bulan ini adalah bulan Rajab. Okay? Nah, maka memang secara zatnya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang lalu kemudian pada bulan-bulan haram yang 4 tadi, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang Allah paling muliakan. Di mana pada bulan Dzulhijjah terdapat 10 hari permulaan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dari sekalian hari di dalam satu tahun. Di mana kalau di dalam surat Al-Fajr, ini semuanya hafal nih teman-teman guru, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri walayalin ashri. Demi waktu subuh kata Allah, dan demi malam-malam yang 10. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan demi malam-malam yang 10, maka maksud daripada malam-malam yang 10 di sini adalah 10 permulaan di bulan Dzulhijjah. Allah ketika menyebutkan tentang malam pada hari-hari tertentu, maka malam juga mencakup siang harinya. Dan mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya 10 malam yang Allah maksudkan di dalam sumpahnya di dalam surat Al-Fajr adalah 10 malam yang terdapat di bulan Dzulhijjah. Dan Allah tidaklah bersumpah dengan salah satu makhluknya melainkan menunjukkan akan kemuliaan
menunjukkan akan keagungan yang terdapat pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mana diantaranya adalah waktu, zaman yang terletak di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari sisi zat, memang yang namanya bulan Dzulhijjah secara zatnya Allah muliakan daripada bulan-bulan yang lain. Yang lalu kemudian pada poin yang kedua, di bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari permulaannya terdapat amalan soleh yang kalau dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka amalan soleh tersebut akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah poin penting yang hendaknya digarisbawahi oleh tiap-tiap ustaz, tiap-tiap ustadzah, lalu kemudian tiap-tiap para hadirin hadirat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidaklah dari hari-hari di mana amalan saleh dilakukan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya melebihi amalan saleh yang dilakukan di 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Ini luar biasa sekali nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari menyampaikan tidak ada amalan soleh yang dilakukan oleh anak-anak Adam di sepanjang tahun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh yang dilakukan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Ini merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita nikmat usia, nikmat kesempatan untuk bertemu dengan permulaan bulan Dzulhijjah tersebut. Ya. Dari Rebo, Kamis, sekarang sudah hari ketiga ini. Hari ketiga di mana kita berada di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tadi, tidak ada amalan soleh yang dilakukan oleh anak Adam yang pahalanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh yang dilakukan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Nah, ini merupakan musim-musim kebaikan, ya. Ibarat kalau misalkan pedagang baju, ya, saat-saat seperti ini nih, saat-saat menjelang hari raya, panen-panennya dagangan. Kalau misalkan seperti pedagang koperasi ataupun pedagang ATK, fotokopian, gitu ya, maka ini seperti tahun ajaran baru. Ya, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, akan tetapi keuntungannya, pahala yang diperoleh adalah sangat berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sedang berada di 10 permulaan bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, sedang berada di 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah tersebut, maka hendaknya ini kita garis bawahi. Hendaknya ini kita sadari, hendaknya ini kita camkan pada tiap-tiap diri kita kalau kita sedang berada di hari-hari tersebut. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah amalan berjihad di jalan Allah pun tidak mampu mengalahkan amalan soleh di 10 permulaan bulan Dzulhijjah? Ya? Para sahabat bertanya demikian. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Walal jihadu fi sabilillah." Amalan berjihad di jalan Allah pun tidak mampu, bayangkan, amalan berjihad di jalan Allah, kata Nabi, tidak mampu mengalahkan amalan soleh yang kita lakukan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Ini sungguh menakjubkan, ini ajib di sini, luar biasa. Amalan yang kita lakukan pada hari-hari ini sampai hari raya Idul Adha nanti, gitu ya, walaupun sederhana, tapi amalannya menjadi paling mulia di sisi Allah, paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pembelajaran di sini. Amalan boleh saja sederhana. Amalan boleh saja seperti yang kita lakukan dalam hari-hari biasanya. Akan tetapi amalan soleh itu ketika diiringi dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan menjadi amalan yang sangat luar biasa, mengalahkan amalan-amalan yang pada hakikatnya lebih dahsyat pahalanya di sisi Allah, tapi karena tidak dilakukan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah, kalah dia pahalanya. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang mesti harus kita pahami waktu di mana kita berada saat sekarang ini. Nah, maka oleh karenanya menjadi penting bagi tiap-tiap kita untuk berupaya meraih kemuliaan, keutamaan yang terdapat di 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini. Hingga kesempatan emas ini tidak berlalu begitu saja.
Nanti jangan tiba-tiba sudah Idul Adha saja, gitu ya, nyembelih makan daging begitu saja. Jangan sampai seperti itu. Ini waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan. Amalan yang kita lakukan tidak banyak, sedikit, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti harus kita hadirkan hati kita hadirkan niat kita untuk melakukan banyak amalan saleh di sini. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara tips-tips yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap kita untuk dapat meraih keutamaan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini adalah yang pertama, fahami akan keutamaan 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Oke, ilmui, renungkan, camkan pada tiap-tiap kita kalau kita ini sedang berada di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, siang harinya ataupun malam harinya. Siang harinya ataupun malam harinya kita berada pada hari-hari dan malam-malam yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kelipatan pahala di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Maka ini poin yang pertama. Jadi mesti harus kita faham, Karena apa? Faqidu syai'i la yu'tih, kata para ulama. Orang kalau tidak mengerti sesuatu ya tidak bisa mengamalkan. Orang kalau tidak memiliki sesuatu ya tidak bisa memberi. Demikian kalau orang yang tidak faham akan keutamaan tentang 10 permulaan bulan Dzulhijjah, maka hari-hari ini akan lewat begitu saja. Berbeda dengan mereka yang faham, berbeda dengan mereka yang mengerti, yang mengilmui tentang keutamaan yang terdapat di dalam 10 permulaan bulan Dzulhijjah, maka mereka akan berupaya setidaknya mengistiqomahkan amalan soleh yang biasa dilakukan pada hari-hari sebelumnya, setidaknya, Belum lagi kalau misalkan ada semangat lebih, bisa menambah amalan soleh hingga dapat meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah poin yang pertama. Ini pentingnya ilmu sebelum seseorang itu beramal, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab tentang pentingnya ilmu sebelum seseorang itu berucap dan sebelum seseorang itu beramal. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang kedua, tips-tips untuk kita dapat meraih kemuliaan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini adalah mujahadatun nafsi. Adalah bersungguh-sungguh memaksa diri kita untuk melakukan amalan soleh di hari-hari dan di malam-malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Perlu mujahadah, perlu berlelah-lelah, perlu bercapek-capek. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih yang namanya surganya Allah, ampunannya Allah, surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Di sini Allah perintahkan untuk kita bersegera. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, badiru bil a'mal, bersegeralah di dalam melakukan amalan soleh. Perlu mujahadah di sini, perlu berlelah-lelah, perlu bercapek-capek di dalam melakukan amalan soleh hingga kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hal-hal bermanfaat di hari-hari saat seperti ini adalah amalan soleh yang bisa kita lakukan. Maka poin yang kedua, tips-tipsnya adalah hendaknya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Hadirkan yang pertama tadi, ilmu, pengetahuan kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Poin kedua, paksa diri kita untuk melakukan amalan soleh hingga kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mohon pertolongan kepada Allah. Usaha, ikhtiar kita lakukan dari menuntut ilmu, belajar, meluangkan waktu kita untuk mempelajari firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita juga sudah berupaya bersungguh-sungguh melakukan amalan soleh. Maka pada poin yang ketiga, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi di dalam ranjutan di riwayat Muslim tadi, setelah Nabi menyampaikan ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan hal yang bermanfaat bagimu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu dengan ketetapan Allah. Bahkan yang namanya semangat di dalam melakukan amalan soleh adalah dengan ketetapan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim minta kepada Allah,
di waktu-waktu yang mustajabah. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba-Mu ini taufik dan hidayah untuk dapat memanfaatkan waktu di 10 permulaan bulan Dzulhijjah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan untuk kita dapat memanfaatkan keutamaan pada hari-hari ini. Ini adalah poin ketiga yang hendaknya kita lakukan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaknya tiap-tiap kita menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Jauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini penting sekali. Gitu ya, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dosa akan menghalangi seseorang untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dihilangkan kenikmatan, kelezatan melakukan amalan soleh. Kalau seseorang itu melakukan dosa, kenikmatan ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga diri kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, lisan kita, anggota tubuh kita, jaga jangan sampai kita melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau misalkan tayangan-tayangan televisi ini mengganggu, misalkan ini dangdut dan lain sebagainya, dimatikan. Gitu ya. Atau misalkan lihat channel-channel yang memberikan kemanfaatan, berita atau misalkan tausiah yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Tapi kalau misalkan hal-hal itu dapat mendatangkan dosa bagi tiap-tiap kita, maka ketahuilah dosa dan kemaksiatan akan menghalangi seseorang untuk dapat melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini poin keempat yang hendaknya kita lakukan, gitu ya, agar kita bisa meraih kemuliaan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini. Yang kelima, kita mesti harus sadar bahwa hidup ini adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dan yang namanya ajal adalah sesuatu yang datangnya tidak dapat disangka-sangka. Kapan sudah waktunya, ya dia akan datang. Entah kita tua, muda, kita sedang sibuk, sedang bersantai, kita sedang berada di luar rumah ataupun di dalam rumah, maka yang terjadi adalah ajal akan tetap menjemput kita. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu telah tiba, maka tidak mungkin yang namanya diakhirkan ataupun dimajukan. Maka kesempatan ini kita manfaatkan sebaik mungkin, karena hidup kita adalah pada hakikatnya mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Dan ajal kita tidak tahu kapan dia akan menjemput tiap-tiap kita. Lalu kemudian yang keenam, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah hendaknya tidak berhenti pada ustaz-ustaz dan ustazah saja, ya, tapi ajak keluarga. Ya, yang ustaz-ustaz ajak istri-istrinya, ajak putra-putrinya, yang ustazah-ustazah ajak suaminya, ajak anak-anak keturunannya untuk juga memanfaatkan 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini. Fahami dengan sebaik mungkin, bersungguh-sungguh di dalam melakukannya, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian jauhi dosa dan kemaksiatan. Fahami bahwasanya hidup ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat kita, karena mati tidak mengenal usia, gitu ya. Lalu kemudian yang keenam, yang terakhir adalah hendaknya kita juga mengajak keluarga kita, gitu ya. Ustaz-ustazah yang ikut hadir di kajian ini, ustaz-ustaz ajak keluarganya, gitu ya. Pahamkan mereka kalau kita ini sedang berada di hari-hari dan malam-malam yang penuh dengan kemuliaan, yang mesti harus kita manfaatkan, kita isi dengan melakukan amalan saleh. Maka ini adalah 6 tips-tips untuk bagaimana kita bisa meraih keutamaan, kemuliaan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian amalan apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah ini? Pada hakikatnya adalah semua amalan saleh. Akan tetapi coba kita perinci sedikit demi sedikit, begitu ya. Di antara amalan-amalan yang hendaknya kita jaga, kita istiqomahkan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini adalah yang pertama, dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah. Ya, ini di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis yang secara makna sahih, kendati pun secara matan, secara sanad dilemahkan oleh para ulama, tapi makna hadis itu sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah hadis yang sahih, di mana Rasulullah menyampaikan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini, kata Nabi, fa'aktiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid.
Hendaknya seorang muslim pada 10 permulaan bulan Dzulhijjah itu memperbanyak bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kemudian bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing, yang di pasar, yang di sekolahan, yang sedang di rumah, maka memperbanyak berzikir dengan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, merupakan zikir yang dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah memperbanyak bersedekah. Sempatkan, gitu ya. Ini hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Yang kita sedekahkan boleh saja hanya uang yang sedikit, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000. Akan tetapi uang yang sedikit ini ketika kita keluarkan ikhlas karena Allah, bertepatan dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memiliki pahala yang lebih berlipat di sisi Allah, akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sisihkan sebagian harta yang kita miliki ini untuk kita sedekahkan ke masjid-masjid, kepada para fuqara dan masakin, kepada tukang parkir, siapa saja yang membutuhkan daripada uang tersebut, kita sedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Lalu kemudian menjaga sholat 5 waktu. Kalau yang ustadz-ustadz sudah tidak lockdown, sudah tidak berdiam diri di rumah, maka yang namanya sholat 5 waktu bisa dilaksanakan di masjid-masjid Allah secara berjamaah. Dikarenakan Nabi menyampaikan sholatul jama'ati khairun min sholatil fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi, sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Gitu ya? Maka di sini kesempatan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini 27 kali lipat kalau misalkan dilakukan pada waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka berapa kemuliaan yang bisa diperoleh oleh seorang muslim dengan melaksanakan sholat berjamaah. Ya? Yang ustazah bisa melaksanakan sholat di rumah masing-masing bersama putri-putrinya berjamaah, dikarenakan yang namanya seorang wanita muslimah, tempat yang paling mulia di dalam melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah adalah di tempat yang paling tertutup di rumahnya, di kamarnya yang paling utama. Di kamar lebih utama daripada di ruang tamu, di ruang tamu lebih utama daripada di musola dekat rumahnya, di musola dekat rumahnya lebih utama daripada di masjid kaumnya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ummu Humaid. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selain melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, jaga sholat-sholat sunnahnya juga. Sholat-sholat sunnahnya dijaga. Sholat 5 waktu hendaknya diikuti dengan sholat-sholat sunnah rawatibnya, ataupun sholat-sholat sunnah yang ghairu ratibah. Sholat sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah sholat dilaksanakan. Kalau rawatib jumlahnya ada 10 sampai 12. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2 atau 4, setelah zuhur 2 atau 4, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Oke? Ini salat-salat sunnah rawatib yang jumlahnya 10 sampai 12 rakaat. Tiap-tiap sebelum salat juga disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Sebelum asar ada salat sunnah 2 rakaat qabliyah. Sebelum maghrib ada salat sunnah qabliyah, sebelum isya ada salat sunnah qabliyah. Nah, maka salat-salat rawatib ini juga kita sempatkan. Kalau tidak mampu secara keseluruhan, paling enggak yang 12 rakaat yang rawatib yang biasa dijaga oleh Nabi. Kalau tidak mampu yang 12, paling enggak yang 10 rakaat. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya dijaga. Oke? Sehingga amalan-amalan sholat sunnah rawatib ini menjadi penutup kekurangan amalan sholat-sholat wajib kita. Lalu kemudian sholat duha kita jaga. Seperti halnya sudah kita biasakan di sekolah, pelaksanaan sholat duha ketika kita sedang berada di rumah juga hendaknya kita jaga dengan sebaik mungkin. Minimal 2 rakaat. Yang mampu 4, yang mampu sampai 8 rakaat fabiha wa ni'mah. Yang tidak mampu sampai banyak, maka setidaknya tidak meninggalkan 2 rakaat di waktu duha, di waktu setelah matahari itu terbit, di mana jarak antara matahari dengan bumi seukuran tombak, ya, kira-kira kalau jam-jam sekarang, kalau hari-hari sekarang itu jam 6 kurang 5 menit, ya, jam 6 kurang 5 menit sudah masuk waktu duha, laksanakan sholat duha. Waktu duha panjang, ya, waktu duha panjang. Maka hendaknya menyempatkan minimal 2 rakaat kita melaksanakan sholat duha. Sholat malam juga gitu, ya. Sholat malam, bangun di sepertiga malam, lalu kemudian laksanakan sholat malam, bermunajat kepada Allah, minta ampunan Allah, minta segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Zat yang memiliki segala sesuatu, minta kepada Allah.
Kalau tidak mampu sholat sampai 11 rakaat, tidak mampu sholat sampai banyak rakaat di sepertiga malam kita, maka jangan tinggalkan sholat witirnya. Jangan tinggalkan sholat witirnya, gitu ya. Setidaknya kita laksanakan sholat 3 rakaat menjelang waktu subuh itu. Kita bangun, kita laksanakan sholat 3 rakaat. Kalau misalkan kita bangunnya agak sulit setiap bangun waktu subuh, Ustaz, maka kita bisa laksanakan sholat witir sebelum kita tidur. Kenapa? Karena malam-malam ini adalah malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita isi dengan amalan-amalan soleh yang dapat kita lakukan. Lalu selanjutnya amalan yang dapat kita lakukan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau di program tiap-tiap guru kita wajibkan yang namanya setiap hari membaca 1 halaman. Maka kalau berada pada 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini kita perbanyak lagi, gitu ya. Kita perbanyak lagi di dalam membaca Al-Qur'an. Lalu amalan apa lagi? Berdoa, minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajabah, di sepertiga malam, antara azan dan iqamah, di waktu sujud, waktu di mana kita bisa memohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu di antara amalan-amalan soleh yang juga dapat kita lakukan adalah puasa, ya, puasa. Puasa ini bagian dari amalan soleh yang kita lakukan, ya. Terdapat beberapa riwayat dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Imamu Ahmad menyimpulkan dari riwayat yang datang dari Hafsah dan dari riwayat yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu juga melakukan amalan ibadah puasa di 9 hari permulaan bulan Dzulhijjah, gitu ya. Kalau di dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah dalam Muslim, gitu ya, Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah tidak pernah melaksanakan puasa di 9 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Maksudnya, kata Al-Imam Ahmad, tidak pernah sampai full, gitu ya. Tapi Rasulullah berpuasa sebagiannya. Karena di dalam hadisnya Hafsah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, gitu ya, pada sebagian hari di 10 permulaan bulan Dzulhijjah, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, maka yang sudah terbiasa puasa Senin, Kemis diistiqomahkan. Yang biasa puasa Daud, ya diistiqomahkan Daudnya. Kalau ada yang mau berpuasa mengkhususkan memang untuk melakukan amalan soleh puasa di 10 permulaan bulan Dzulhijjah, fabiha wa ni'mah. Ada pahala besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari amalan soleh puasa, karena puasa merupakan bagian dari amalan soleh yang kita lakukan. Lalu kemudian berkaitan dengan amalan ibadah puasa, ada puasa yang dilakukan di tanggal yang ke-9, atau yang dinamakan dengan hari Arafah, yang insya Allah nanti bertepatan dengan hari Kamis. Karena insya Allah hari rayanya jatuh pada hari Jumat, maka tanggal 9 itu jatuh pada hari Kamis. Maka disunnahkan bagi seorang muslim yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan puasa pada tanggal yang ke-9, atau puasa Arafah namanya. Karena kan Nabi di dalam riwayat Muslim menyampaikan, siyamu yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Nabi menyampaikan dalam riwayat Muslim, puasa pada hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan lewatkan, gitu ya. Bayangkan, pahalanya luar biasa. Puasanya hanya 1 hari, hanya beberapa jam saja, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Tapi pahalanya Masya Allah, diampunkan dosa-dosa yang sudah berlalu dari kita selama 1 tahun. Dosa-dosa kecil kita dari pandangan mata, pendengaran, lisan kita, gitu ya. Dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Dosa-dosa kecil ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan puasa 1 hari di hari Arafah. Gitu ya. Tidak hanya itu, bahkan dosa 1 tahun yang akan datang, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Gitu ya. Allah akan hapuskan dosa yang akan kita lakukan selama 1 tahun yang akan datang. Yang dimaksudkan dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa-dosa besar tidaklah diampunkan kecuali dengan seseorang bertaubat, menyesali perbuatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian amalan yang selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah berkurban. Kalau pada pekan kemarin kita sudah menyampaikan tentang keutamaan daripada melakukan amalan ibadah berkurban, maka di sini kami menghimbau, gitu ya, kepada segenap para hadirin, para hadirat yang memiliki kelampangan rezeki, gitu ya, memiliki kelebihan rezeki untuk dapat berkurban pada hari raya Idul Adha, maka hendaknya sisihkan sebagian rezekinya, gitu ya.
Ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam menurut pendapat mayoritas para ulama. Yang kalau di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat di dalam madhabnya Imam Malik, yang namanya berkurban ini adalah wajib bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Tapi mayoritas para ulama tidak menyampaikan pada derajat yang wajib, tapi sunnah muakkadah. Terlepas daripada itu, Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya bagaimana Nabi SAW berkurban pada saat Nabi sedang bermukim ataupun Nabi SAW sedang safar. Adalah Nabi SAW membiasakan diri untuk yang namanya berkurban, dan ini merupakan anjuran yang Allah anjurkan. Fashalli li rabbika wanhar, laksanakanlah ibadah sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembelihlah sesembelihan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah di antara amalan-amalan soleh yang dapat kita lakukan. Memperbanyak berzikir kepada Allah, lalu kemudian bersedekah, lalu kemudian menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat-sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, berdoa, memohon kepada Allah pada waktu-waktu yang mustajabah, lalu kemudian melakukan amalan ibadah puasa bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian melakukan amalan ibadah berkurban pada hari raya Idul Adha. Mesti harus menjadi pelopor, apalagi ustaz-ustaz, ustazah, ya, harus bisa menjadi pelopor, gitu ya. Kalau misalkan di tengah-tengah keluarganya belum terbiasa melakukan amalan ibadah berkurban, maka kasih contoh secara fi'liyah, kasih contoh secara langsung. Ini loh aku berkurban. Perlihatkan kepada mereka, hingga mereka di antara keluarga kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban juga tergugah hatinya. Maka dalam keadaan ini Nabi menyampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'ah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia akan memperoleh pahala melakukannya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit, ya. Jadi pahalanya double-double. Nah, makanya ustaz-ustaz ini, khususnya ustaz-ustaz selaku kepala keluarga, mesti harus berupaya menyisihkan sebagian hartanya, memberikan contoh kepada anak-anak keturunannya, kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitarnya akan sunnah daripada amalan ibadah berkurban yang dilakukan pada tanggal yang ke-10. Yang ustazah-ustazah juga bisa membantu suami-suaminya, kalau misalkan uangnya kurang bisa dibantu oleh ustazah-ustazah sekalian, ya, sehingga bisa yang namanya berkurban. Karena dahulu di zaman Nabi SAW, para sahabat itu berkurban itu diperbolehkan dari satu orang dan keluarganya. Misalkan saya, ya, saya berkurban dengan 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing ini adalah dari saya dan keluarga saya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu. Artinya kalau misalkan suaminya ustazah-ustazah ini kekurangan rezekinya untuk dapat berkurban, bisa dibantu sedikit demi sedikit untuk hingga bisa melaksanakan amalan ibadah berkurban, hingga kita bisa memperoleh amalan soleh, pahalanya yang kita lakukan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah materi sederhana yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Poin intinya, kita sedang berada di hari-hari dan malam-malam yang penuh dengan kemuliaan sampai tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Maka hadirkan diri kita, hati kita untuk memperbanyak melakukan amalan soleh. Sedekah yang kita keluarkan, sholat yang kita lakukan, membantu orang lain yang kita lakukan. Hadirkan hati kita untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk dapat melakukan banyak amalan soleh di 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini dan di seluruh usia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Baik. Bagi para jemaah sekalian, saudara yang ingin bertanya, kami buka untuk tanya jawab untuk kesempatan saat ini. Silakan kalau bertanya. Anda bisa langsung nanya di sini atau juga bisa di
sekali lagi kami silakan Ustaz saja semua yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hadi SMPD. Kami persilahkan bisa langsung bertanya. Ada yang bertanya saja? Ustaz saja. Ini ada pertanyaan dari Ustaz Rizkon ini. Iya. Baik. Saya buka. Assalamualaikum. Apa doa yang disunnahkan dipanjatkan ketika 10 hari pertama Dzulhijjah? Untuk doa yang disunnahkan secara khusus terdapat sebuah hadis, akan tetapi hadis tersebut berisikan zikir, ya, berisikan zikir yang diriwayatkan oleh Al-Imamu At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Ya, ada hadis di mana Nabi menyampaikan sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Lalu Nabi menyampaikan wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, kata Nabi, dan yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku, ini doanya, ya, adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa sekaligus zikir yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipanjatkan pada tanggal yang ke-9. Sementara dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sendiri adalah seperti yang tadi kita sampaikan. Dalam riwayat Ahmad, Nabi menyampaikan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah yang namanya mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, lalu kemudian alhamdulillah. Ini diantara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara doa adalah hendaknya berdoa sesuai dengan permohonan masing-masing. Berdoa dengan permohonan masing-masing, bebas, gitu ya? Bebas doa dengan doa apa saja. Sementara tuntunan yang datang dari Nabi adalah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah pada 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini, dan terkhusus pada tanggal ke-9 adalah di dalam riwayat Tirmidzi Nabi menyampaikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, untuk banyak diucapkan, gitu ya, untuk banyak diucapkan. Sementara doanya bebas, doa apa saja, doa apa saja, entah yang berasal dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari bahasa yang kita fahami untuk kita memohon kepada Allah. Dan yang terbaik kata Nabi di dalam riwayat Tirmidzi adalah khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Jadi bebas minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Pertanyaan kedua dari Ustaz Hendra. Assalamualaikum Ustaz, amalan apa Ustaz yang dapat dilakukan bagi wanita? Kamu udah ya? Yang sedang haid Ustaz, jika haidnya bertepatan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah, ya. Banyak amalan soleh yang lain yang bisa dilakukan, ya. Kalau misalkan sudah berkeluarga, maka yang namanya mempersiapkan kebutuhan suami, lalu kemudian mempersiapkan kebutuhan anak, masak, ini dihadirkan niat kita, bagian daripada amalan soleh. Insya Allah akan memperoleh pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan bagaimana dengan membaca Al-Quran Ustaz? Membaca Al-Quran tidak ada masalah. Tidak ada masalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ataupun menyentuh mushaf, menurut pendapat ulama yang memperbolehkan menyentuh mushaf meskipun dalam keadaan haid, tidak ada masalah. Tapi kalau mengikuti pendapatnya mayoritas para ulama memang mensyaratkan untuk yang namanya menyentuh mushaf untuk seseorang berada dalam keadaan suci. Nah, jadi amalan soleh apa saja yang bisa dilakukan. Amalan soleh itu masuk dalam kategori ibadah, yang mana ibadah itu adalah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, ya? Dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, umum, ya? Kita membuat senang hati saudara kita, apalagi kalau seorang wanita kepada suaminya, kepada kedua orang tuanya. Nah, ini bagian daripada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah,
gitu ya. Bersedekah bisa dilakukan untuk wanita-wanita yang sedang berada dalam masa haidnya, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum menggabungkan qada puasa Ramadan dengan puasa Tarwiyah dan Arafah? Ya. Baik. Kalau puasa qada Ramadan tidak bisa digabungkan. Puasa qada Ramadan tidak bisa digabungkan dikarenakan qada Ramadan di sini adalah puasa yang wajib, Nah, maka bisa kita lakukan qada Ramadan di hari-hari seperti sekarang ini. Di hari-hari seperti sekarang ini bisa kita lakukan qada Ramadan, okay? Hari Sabtu besok, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Kamis jangan dulu. Kamis diniatkan untuk puasa sunnah Arafah dikarenakan ada keutamaan tersendiri. Bagi yang melakukan puasa Arafah adalah dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, tapi kalau sebelumnya itu, okay? Kalau hari Tarwiyah ada hadits, akan tetapi dari sanadnya lemah, bahkan sampai pada derajat yang maudhu, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaannya. Tapi kalau seseorang berpuasa pada tanggal yang ke-8 atau pada hari Tarwiyah, masuk dalam keumuman amalan ibadah puasa yang bisa dilakukan, dan insya Allah pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ustaz Irma. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tentang larangan memotong kuku dan rambut di awal Dzulhijjah, dan apa dikhususkan untuk yang berkurban saja? Baik. Di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza dakhala al-'ashr wa 'indahu udhiyatun yuridu ay yudhi, fala ya'khudanna sya'ran wa la yaklimanna dhufran." Kalau sudah masuk 10 permulaan bulan Dzulhijjah dan seseorang memiliki hewan kurban yang hendak dia kurbankan, kata Nabi, maka janganlah dia mencukur rambut ataupun bulu-bulu pada tubuhnya, dan juga janganlah memotong kuku-kukunya. Maka ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang hendak berkurban. Jadi kepada satu orang saja dan tidak kepada keluarganya. Misalkan saya berkurban seekor kambing, maka yang dianjurkan oleh Nabi untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku adalah saya. Sementara keluarga saya adalah tidak. Yang mana hikmah daripada tuntunan Nabi di dalam permasalahan ini adalah agar ketika saya nanti menyembelih hewan kurban saya, Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan saya dari siksa api neraka, dari ujung rambut saya sampai ujung kuku saya, termasuk yang belum dipotong. Gitu ya? Dan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, perbedaan para ulama berkisar antara larangan yang bersifat tahrim, lalu kemudian yang kedua adalah larangan yang bersifat karahah. Nabi melarang untuk mencukur dan memotong, gitu ya. Sebagian para ulama berpendapat akan haramnya, dan sebagian yang lain yang berpendapat akan makruhnya. Maka sebagai seorang muslim berupaya, kalau misalkan harus memotong ataupun mencukur, ya pada hakikatnya kurbannya tetap sah saja, hanya saja dia melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kita memiliki hutang puasa bulan Ramadan dan hutang puasa tersebut belum lunas, apakah boleh kita melaksanakan puasa Arafah nanti, Ustaz? Boleh, gitu ya? Boleh, dikarenakan batasan maksimal mengganti puasa Ramadan adalah sampai bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, gitu ya. Sementara puasa di hari Arafah ya hanya terbatas pada hari Arafah saja. Artinya kalau misalkan belum memiliki kesempatan untuk dapat mengganti puasa Ramadan secara keseluruhan, bisa diganti setelah hari-hari tasyrik nanti, atau bisa diganti pada hari-hari ini. Sebelum hari Arafah kita mengganti puasa Ramadan yang belum kita tunaikan dari puasa Ramadan di tahun lalu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan hukum kurban sapi yang satu sapi untuk 7 orang? Kurban sapi yang satu sapi untuk 7 orang. 7 orang tersebut satu keluarga, ataukah boleh yang bukan satu keluarga? Insyaallah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam berkurban sapi, batasan maksimal patungan ataupun iuran beli sapi itu maksimalnya 7 orang. Kurang boleh, kalau lebih tidak boleh. Ya? 7 orang ini apakah harus satu keluarga? Tidak harus satu keluarga. Ya? Tidak harus satu keluarga. Boleh yang namanya orang yang pertama orang Sumbersari, orang kedua orang Patrang, ya. Orang ketiga orang Jogja, orang keempat orang Semarang, tidak ada masalah.
gitu ya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, boleh. Bahkan sampai pada derajat para ulama menyampaikan, kalaupun niatnya berbeda-beda, tidak ada masalah. Niatnya berbeda-beda. 7 orang tidak semuanya kurban, gitu ya. Tapi yang 3 berkurban, lalu kemudian yang keempat ini, yang 2-nya akikoh, lalu kemudian yang 2-nya dagang bakso, gitu ya. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tiap-tiap orang adalah tergantung dari apa yang dia niatkan, dari jatah sepertujuh yang dia niatkan untuk berkurban daripada patungan sapi tersebut. Gitu. Jadi tidak harus satu keluarga. Kalau satu keluarga boleh nggak saja? Boleh saja, nggak ada masalah. Gitu ya? Bapak, lalu kemudian anak pertamanya, anak keduanya, anak ketiganya, sampai anak ketujuhnya misalkan, gitu ya? Patungan untuk beli 1 ekor sapi, tidak ada masalah. Pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam. Bertanya tentang satu kurban yang pahalanya untuk satu keluarga ini mencakup siapa saja? Apa keluarga yang mahram saja atau keluarga inti, ayah, ibu dan anak? Nah, begini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam berkurban, misalkan 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, diperbolehkan dari seseorang dan keluarganya. Nah, ya? Yang dimaksudkan dari diperbolehkan dari seseorang dan keluarganya, keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang berada dalam satu nafkah, yang masih dinafkahi oleh bapak tersebut. Misalkan saya berkurban 1 ekor kambing, maka 1 ekor kambing ini boleh dari saya dan keluarga yang saya nafkahi. Nah, gitu ya, dari keluarga yang saya nafkahi. Sementara mengikutkan pahala di dalam penyembelihan ini lebih luas cakupannya, gitu ya. Untuk bapak ibu saya tidak dinafkahi oleh saya, bisa diikutkan untuk di dalam memperoleh pahala. Fishtirakil ajr, di dalam pemerolehan pahala lebih luas. Dikarenakan dahulu Nabi SAW pernah menyembelih sesembelihannya dan meniapkan hewan sesembelihan Nabi untuk Nabi, keluarga Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW yang belum berkurban. Nah, maka untuk pemerolehan pahala seseorang boleh meniatkan untuk keluarganya yang mana saja. Bahkan yang sudah meninggal dunia sekalipun bisa diikutkan di dalam memperoleh pahala dari berkurban tersebut. Tapi syarat bolehnya hanya boleh dari 1 orang dan keluarga yang dinafkahi oleh bapak tersebut saja, atau yang dari seorang ibu dan keluarganya ibu itu saja. Tapi di dalam pemerolehan pahala cakupannya lebih luas. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema. Jika seseorang memiliki amalan seperti 1 hari menghafal 1 baris zikir ma'thurat, 1 hari baca 1 juz, menghafal 1 hadis 1 hari, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika suatu hari seorang itu sibuk dan meninggalkan amalan itu? Ya diistiqomahkan lagi, ya. Jawabannya diistiqomahkan lagi. Apakah berdosa? Jawabannya ya tidak sampai pada derajat yang berdosa. Tidak sampai pada derajat yang berdosa. Ini adalah amalan-amalan yang mulia yang dianjurkan di dalam Islam. Kalau misalkan tidak dilakukan, ya tidak sampai pada derajat dia berdosa. Nah, tapi eman kalau sudah memiliki amalan-amalan soleh seperti itu, ya, adalah hendaknya diistiqomahkan, karena Nabi SAW menyampaikan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal, ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus kendati pun itu hanya sedikit. Nah, jadi kembali diistiqomahkan lagi. Apakah berdosa? Ya tidak berdosa. Apakah berdosa? Adalah jawabannya tidak berdosa. Baik. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Namun kita sebagai manusia yang banyak salah dan dosa, apakah masih ada kemungkinan kita untuk diampuni dosanya? Allah kan zat yang maha pengampun. Seseorang itu di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini mesti harus berada di antara al-khaufu war raja, gitu ya. Harus seimbang antara yang namanya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa dan kesalahan, lalu kemudian ada yang namanya ar-raja, pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi ada rasa takut, lalu ada pengharapan, gitu ya. Jadi tidak hanya rasa takut saja, apakah iya sih, masa sih mau diampuni dosa-dosanya? Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun,
Allah, kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyampaikan, Allahu ahabbu bi taubati abdihi min ahadikum adalla min ahadikum. Kata Nabi SAW, Allah itu lebih suka, gitu ya, Allah lebih suka dengan taubat hambanya dibandingkan dengan seseorang, gitu ya, yang bawa onta ke tengah padang pasir, di atas ontanya ada makanannya, lalu kemudian dia turun, ontanya hilang, gitu ya. Dicari tidak ketemu, lalu kemudian dia tertidur, lalu kemudian dia terbangun, ternyata ontanya ada di sampingnya, okay? Hampir saja dia mati, kehabisan bahan pangan di tengah padang pasir, lalu kemudian dia senang sekali, okay? Senang sekali karena ontanya ketemu. Maka kata Nabi SAW, Allah jauh lebih bahagia, okay? Dengan taubat yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, yang namanya pintu taubatnya Allah Subhanahu Wa Taala terus terbuka. Nabi SAW menyampaikan, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Gitu ya? Allah itu ketika di malam hari membentangkan kedua tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubat dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan di malam hari. Jadi insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan insya Allah pada Jumat yang akan datang. Kebetulan pada hari Arafah itu kita istiqomahkan kajian halaqah ini pada Jumat yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari yang berbahagia ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.